Halo sahabat Kakak TV, kembali dalam video kali ini saya akan berkata-kata dan saya berharap bahwa kata-kata saya ini akan menjadi informasi, menambah pengetahuan dan berguna. Dan jikalaupun sahabat merasa tidak berguna, saya berharap sahabat tetap mengikuti sampai pada akhirnya. Mungkinkah kawin atau nikah beda agama? Terus siapa yang anak terang, siapa yang anak gelap? Lalu bagaimana dengan hukum negara? Sahabat Kakak TV, dalam video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan daripada video sebelumnya. Kali ini saya akan lanjutkan apakah bubar karena tidak ada kesamaan visi dan misi atau justru dilanjutkan. Adakah, mungkinkah kawin atau nikah beda agama? Kita fokus pada poin itu. Apakah dimungkinkan kawin atau menikah beda agama? Secara agama Katolik yang saya temukan bahwa tidak ada kemungkinan untuk itu. Walaupun ada dalam fakta kehidupan sehari-hari, gereja tetap juga mau memberikan perhatian, memberikan pelayanan dengan berbagai alasan. Ya, akhirnya ada perkawinan beda agama. Sama dengan Kristen Ortodok. Di Kristen Ortodok juga tidak ada klausul yang mengatakan bahwa boleh. Tetapi mereka tetap mendorong bagaimana supaya pernikahan itu, perkawinan itu dilakukan dengan satu agama, iman yang sama, begitu harapannya. Bagaimana dengan Kristen Protestan? Kristen Protestan saya menemukan ada dua jawaban sekaligus, sahabat, dan ini yang ingin saya bagikan. Kelompok pertama yang saya beri istilah kelompok liberal mengatakan boleh dengan alasan bahwa perkawinan itu adalah ranah privat, urusan pribadi. Siapapun tidak berhak mencampuri, termasuk negara. Ya, jadi karena perkawinan adalah urusan pribadi, urusan kamar seseorang, maka itu menjadi hak ajasinya. Haknya untuk menentukan bagaimana pernikahan yang akan dia jalani. Itu juga di cover di dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99, yaitu sehubungan dengan memilih pasangan, memilih menikah, dan berketurunan. Jadi ada dasarnya mereka berkata seperti itu. Perkawinan bukan sakramen, mereka katakan seperti itu ya. Walaupun di dalam agama Katolik dikatakan bahwa perkawinan adalah sakramen, tapi di Protestan perkawinan, acara perkawinan bukan masuk dalam sakramen. Ia masuk dalam ranah pastoral, bukan pula syarat keselamatan. Ya, ini perlu ditegaskan ya, bahwa perkawinan bukan syarat keselamatan. Ada banyak contoh atau cerita di dalam Alkitab yang bisa memberikan gambaran, dan mereka katakan bahwa Salomo salah satu pelaku perkawinan beda agama. Saya ingin memberikan gambaran sehubungan dengan perkawinan beda agama dari kelompok liberal ini. Saya angkat dari sebuah ayat dari 1 Korintus 7 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan. Kepada orang-orang, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Demikian ayat yang dituliskan oleh Paulus, dan dia katakan, aku bukan Tuhan. Jadi penekanan di situ yang mau Paulus katakan bahwa kalaupun ada saudara yang berbeda keyakinan, pasangannya, suami atau istri yang berbeda keyakinan, ya nggak usah cerai, jalani aja seperti itu gitu. Karena kita yang sudah kudus akan menguduskan pasangan kita yang berbeda keyakinan, dan anak-anak yang lahir pun dikatakan bukan anak-anak cemar. Ayat ini seringkali dipakai oleh kelompok liberal untuk menjadi alasan dasar untuk mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu sah-sah saja. Dan saat ini seperti teman saya, ada pendeta dan ada gereja yang siap melakukan pelayanan ini, pelayanan pastoral ini. Nah, artinya
peluang untuk itu sudah ada di sekitar kita. Ketika ada gereja yang siap memberikan pelayanan kawin beda agama seperti yang saya sampaikan ini, maka tugas kita dari denominasi yang belum memiliki dalil, keputusan dan kesepakatan untuk melakukan pelayanan ini adalah mari kita membuka diri dan belajar, mengenal, belajar melihat dasar-dasar dan teologi yang mereka kembangkan, sehingga kita tidak buru-buru langsung menjudge, menghakimi dan mengatakan mereka itu sesat, tidak alkitabiah dan lain sebagainya. Hindarkan pola pikir yang demikian. Dalam dunia yang serba terbuka sekarang ini, kita harus siap untuk menerima segala perbedaan tafsir dan menerima berbagai bentuk pelayanan yang ada di sekitar kita. Kita harus progresif dalam berteologi juga. Kita jangan sampai kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, yang saya maksudkan kelompok itu adalah kelompok yang saya beri istilah kelompok konservatif atau kelompok yang tertutup. Mereka langsung mengatakan tidak boleh. Pasti ada alasannya. Mereka akan menyampaikan sederet ayat-ayat pendukung. Oke, saya ambil saja salah satu contoh, yaitu di dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan 4, begini saya akan bacakan. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Itu salah satu ayat di dalam perjanjian lama yang akan dipakai untuk mempertahankan dalil mereka bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Ini instruksi ini diturunkan kepada umat Tuhan supaya tetap terjaga, tetap terpelihara keturunan umat Tuhan itu tidak bercampur dengan suku atau dengan bangsa-bangsa yang mereka jumpai di dalam perjalanan mereka. Jadi ada hal yang ingin dijaga, kemurnian keturunan pada saat itu. Ayat yang kedua yang juga sering dikutip oleh kelompok konservatif, yaitu di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Saya akan bacakan begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ayat ini sering disodor menjadi dasar mengingatkan, ya, terus menasehati kalau ada anak jemaat atau anak keluarga yang sedang pacaran dengan yang berbeda keyakinan atau agama. Ya, karena mereka menganggap bahwa tidak ada pertemuan antara gelap dengan terang, antara persamaan kebenaran dan kedurhakaan. Saya pikir ini menjadi sebuah tafsir yang perlu digali lagi supaya kita tidak menjadi bias dan tidak mengelompokkan ada anak terang, ada anak gelap, terus siapa yang anak terang, siapa yang anak gelap. Kedurhakaan dengan kebenaran, terus siapa yang kita akan tuduh menjadi orang durhaka. Padahal banyak di luar sana yang berbeda keyakinan dengan kita, bisa jadi mereka lebih baik, lebih benar, lebih sopan, lebih teratur hidupnya, lebih terarah dibanding dengan kita yang beragama Kristen. Maka jika ada anggota jemaat yang akhirnya nekat melanggar tentang keputusan dan kesepakatan yang sudah berlaku di dalam gereja atau di dalam sebuah komunitas, maka siap-siap anak tersebut akan dikeluarkan, akan diberikan sanksi. Bukan hanya dia, ikut juga orang tuanya dan keluarganya menanggung beban atas tindakan yang dia lakukan karena dianggap sudah melukai hati Tuhan dan juga melukai hati jemaat. Kalau itu tadi tentang Alkitab, hukum-hukum Alkitab saya paparkan. Lalu bagaimana dengan hukum negara? Nah, sahabat, saya memiliki seorang teman Ustadz, dalam sebuah video beliau menyampaikan bagaimana negara memberikan ruang untuk bisa melakukan perkawinan beda agama. Maka sebaiknya kita dengarkan cuplikan video yang disampaikan oleh sahabat saya ini, Pak Ustadz ini. Konon,
Beliau sudah menikahkan lebih dari 900 pasangan beda agama sejak tahun 2005. Apa kira-kira yang menjadi motif mungkin atau yang mendorong Bapak untuk membantu para pasangan yang beda agama ini untuk melangsungkan pernikahan? Ya, pertama secara personal kan saya pernah mengalami hal itu ya, betapa sulitnya ketika dulu saya mau menikah gitu. Saya pribadi sebetulnya tidak pernah merencanakan untuk terjun pada persoalan ini gitu, bahwa selama ini sejak awal saya di CRP dan juga di lembaga lain fokus pada bagaimana memperjuangkan hak sipil warga negara, iya. Tapi kalau kemudian lalu ada lebih spesifik tentang pernikahan beda agama, itu sebetulnya ya alamiah, jalan begitu saja. Kalau misalnya kita ngelihat Pak, hukum di Indonesia kan nggak memungkinkan, atau pernikahan beda agama ini bisa dibilang belum legal ya? Tidak legal gitu. Sebetulnya sih kalau kita cermati secara konstitusi itu tidak ada larangan. Tahun 89 MA itu kan pernah mengeluarkan ketetapan ya, penjelasan lah persisnya itu, bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi seseorang untuk menikah. Sebab kita tidak mempunyai konstitusi, peraturan pemerintah maupun perundang-undangan yang menjelaskan bahwa perbedaan agama itu menghalangi seseorang atau dua orang yang mau menikah untuk menikah gitu. Putusan MA itulah yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pernikahan untuk bisa mencatat pasangan yang menikah meskipun mereka berbeda agama gitu. Dan saya kira memang tidak bisa kita, sebuah negara kita ini melarang dua orang yang berbeda agama untuk tidak bisa menikah, tidak Kenapa bisa. Itu, Pak? Kenapa demikian? Karena kita sebagai negara sudah meratifikasi Kovenant Umum tentang HAM dalam bentuk undang-undang kan. Kita punya undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, di situ ada sejumlah hak sipil warga negara yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Di antaranya adalah memilih pasangan, memilih cara menikah, berkeluarga, memiliki keturunan. Nah, ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Nah, karena itu kalau Indonesia ke depan mau melarang pernikahan beda agama itu, maka harus mencabut undang-undang HAM ini terlebih dahulu gitu. Sahabat KK TV, bagaimana setelah mendengar pemaparan dari Pak Ustadz dan setelah mendapat informasi dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa ya sekarang yang sahabat pikirkan? Sudah adakah nilai-nilai baru dalam pemikiran sahabat? Lalu mungkin kita akan melangkah dengan pertanyaan yang lebih jauh ke depan. Bagaimana kelak ketika anak lahir dalam pasangan beda agama? Nah, ini akan pertanyaan yang logis saya pikir, karena setiap pasangan yang merit berharap bahwa mereka juga punya keturunan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Ikut keyakinan siapa? Ayahnya atau bundanya? Ini tentu sebuah diskusi yang menarik. Tapi saya mau katakan kira-kira begini, bahwa dari beberapa kesaksian anak-anak yang saya temukan, orang tuanya berbeda keyakinan, mereka katakan bahwa ada banyak suka dan ada banyak dukanya. Tapi yang pasti mereka terlatih, terdidik untuk hidup dengan toleran bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini nilai yang pantas untuk kita apresiasi dari anak-anak yang seperti itu. Tetapi tentu mereka juga mengalami ada banyak kesulitan dan kendala, dan bisa juga bully dari teman-temannya di sekolah. Setelah penjelasan ini, apakah pertanyaan di awal sudah bisa kita jawab, sahabat KK TV? Saya pikir dengan mencecap informasi yang sudah saya sampaikan maupun teman-teman sampaikan dalam video tadi, sederet kesulitan yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda keyakinan sudah mulai agak bisa diselesaikan, sudah ada jawaban. Itu tentunya akan membuat lebih ringan menjalani pacaran atau rencana-rencana ke depan. Nah, saya ingin mengingatkan sahabat KK TV dengan sebuah lagu yang pernah hit di tahun berapa saya lupa ya, yang dibawakan oleh Marcel Siahaan. Dalam lagunya berjudul Peri Cintaku, ada sebuah syair dalam bait yang dia tuliskan, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Saya pikir syair ini sangat kuat untuk menghantar kita pada sebuah pemahaman bahwa cinta yang Tuhan berikan memang unik, dan bagaimana kita mengelolanya, menikmatinya dan membagikannya, itu persoalan yang harus kita jawab bersama-sama. Dan saya katakan bahwa cinta Tuhan ciptakan jauh sebelum agama itu ada. Biarlah kiranya agama yang kita miliki menyempurnakan cinta yang dimiliki oleh setiap insan, setiap makhluk yang diam di dalam semesta ini. Sahabat KK TV,
Saya berharap lewat penjelasan yang singkat ini ada banyak informasi yang dapat sahabat temukan, dapatkan, dan jikalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan ketik di kolom komentar. Dan untuk membantu kami, menyemangati kami untuk lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya, tetap like, subscribe, dan juga share video ini supaya semakin banyak anak-anak Tuhan maupun sahabat-sahabat lain yang memperoleh informasi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.